Wow, orang pinter berarti. Waduh. Orang pinter dan orang kaya kan? Bentar, image student atau mahasiswa di Jerman itu pintar dan kaya. Kebanyakan orang mikirnya kayak gitu. Tetapi halo semua, balik lagi di video saya. Di video ini saya masih kedatangan Nizar dan gua masih di Mainz, masih menemui Nizar karena ini menyambung dari video yang sebelumnya. Kalau belum nonton, langsung nanti nonton videonya ya. Gua bersama Nizar yang ngebahas au pair. Ntar linknya gua taruh di bawah ini. So, jadi seperti kenalan kenalan dikit deh. Mungkin ada subscriber kenalan lagi, mungkin ada subscriber yang baru nonton, nggak tahu kan. Oke, siap. Perkenalkan. Nama gue Nizar, gue dari Tasikmalaya. Genau. Ya, dan sekarang gue tinggal di Mainz. Di Jerman sekarang ngapain? Sekarang gue lagi kuliah buat master. Oh, S2. Iya. Jurusan International Business. So kayak Adi ya. Oke. Wow, orang pinter berarti. Waduh. Orang pinter dan orang kaya kan? Bentar, image student atau mahasiswa di Jerman itu pintar dan kaya. Kebanyakan orang mikirnya kayak gitu. Tetapi itu cuma prasangka. Oh, emang kita tanya enggak? Enggak lah. Oh, enggak lah. Suka merendah. Ya udah, jadi di video ini kan maksudnya gini. Kan banyak sekali kan orang ke Jerman kuliah itu dengan beasiswa atau dengan maksudnya finansial orang tuanya yang kaya dan lain sebagainya. Jadi gampang lah untuk ke Jerman kuliah. Gitu. Nah, seperti diketahui di video sebelumnya kan Nizar itu ke Jerman awalnya kan menjadi au pair. Pokoknya intinya menintis dari bawah lah, kan itu pasti nggak gampang kan untuk kuliah di sini kan. Iya. Apalagi kita yang dari keluarga yang bisa dibilang yang berkecukupan dan untuk deposit yang 8.000 euro kalau kuliah itu kan bisa dibilang kalau gua nggak mampu sih, jujur. Gue juga dulu nggak ada sih 8.000. Makanya 8.000 itu euro. Nah, itu gimana sih kenapa bisa dari au pair terus bisa wow keren lanjut kuliah S2? Karena jujur gua niatnya juga mau kuliah dulu, tapi karena terbentur masalah itu dan gua niatnya gimana ya, males ngurus masalah duit, akhirnya ya udah gua belok arah ke Ausbildung. Oke. Nah, alternatif yang lain. Genau. Nah, terus Nizar kenapa bisa akhirnya kuliah S2 di Jerman? Pasti kan susah kan ini ngomongin deh dari setelah apa namanya, bukan lulus, setelah selesai au pair. Itu apakah langsung kuliah atau gimana? Nah, apa yang lu lakuin? Jadi sebenarnya ini menarik banget sih kalau ngomongin masalah proses buat kuliah. Karena gue dulu itu buat kuliah itu nggak langsung dari Indonesia datang ke Jerman terus langsung kuliah kan. Jadi lo tadi udah jelasin pertama kali gue di sini au pair. Nah, jadi prosesnya dulu gue itu au pair, terus yang kedua studium Vorbereitung, jadi persiapan kuliah sampai kerja part time, dan akhirnya gue bisa kuliah. Jadi selama au pair dan studium Vorbereitung itu gue ngumpulin juga uang. Oke. Ya. Terus untuk studium Vorbereitung itu atau persiapan kuliah itu berapa lama itu? Nah, sebenarnya pas zaman gue dulu itu kurang lebih 18 bulan. Berarti 1,5 tahun? 1,5 tahun, iya. 1,5 tahun. Dalam 1,5 tahun itu calon mahasiswa itu diwajibkan untuk mendapatkan 2 sertifikat bahasa untuk salah satu persyaratan masuk ke universitas, bisa DSA atau TESDAM. Tapi dulu pas di tengah-tengah proses dalam studium itu gue berubah pikiran, kayaknya gue nggak bakalan kuliah pakai bahasa Jerman. Jadi gue cuman sprachkurs sampai B2. Iya, B2 sampai C1 lah. Ya, C1 dan pada akhirnya gue ujian IELTS. Untuk ya karena bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Dan kebetulan
persyaratan di kampus gue juga bahasanya bahasa Inggris, bahasa Jerman. Tapi apa sih namanya? Bahasa Jerman cuma B2 doang. Oke. Jadi gue bisa diterima. Bentar, lu bilang tadi studium Voorbereitung ya. Itu pakai visa apa lu setelah OPR? Ada khusus studium Oh ya? Voorbereitung. Ada visanya? Ada visanya khusus. Terus itu harus deposit nggak? Harus dong. Berapa? Dulu. 8 sebenarnya ketentuannya itu dulu kurang lebih nominalnya gue nggak tahu Ya, 8 secara ribuan tepat. lah kasarnya. 8 ribuan lah. Uh-huh. Tapi gue dulu tinggal di salah satu kota Trier. Lu di Trier, oke. Di Trier, jadi di ABH Trier gue cuman beantragen visanya atau apply visanya cuman 5.000 euro dapat 1 tahun. Oke. Nah, lu kan dari au pair kan gaji nggak seberapa. Iya. Lu bisa dapat 5.000 euro buat deposit visa itu gimana caranya? Nah itu Lu dia. punya tuyul? Mangga. Oke, jadi sebenarnya uang 5.000 euro itu bukan uang gue sendiri. Jadi selama offer itu Entschuldigung, ya. Jadi selama au pair itu gue cuman bisa mengumpulkan uang kurang lebih 2.000 euro lah. Oh, 2.000 euro dan sisanya gue minjem sama saudara dan teman. jadi intinya waktu lu apply visa di itu apa? Konto. Aduh, gara-gara bunga. Astaga. Jadi ulangi. Jadi selama au pair itu lu hanya bisa mengumpulkan 2.000 euro. Iya, kurang lebih 2.000. Karena untuk apply visa itu butuh lu 5.000-an ya. Ya sebenarnya 8.000. Ya sebenarnya 8.000, tapi kan tiap ABH kan beda-beda kan ketentuannya iya, kan. betul. Dan di ABH Trier itu 5.000 euroan. Iya, dan alhamdulillahnya gue dapat 1 tahun Untuk visa itu. Iya. Walaupun Oke. gue cuman punya uang 5.000 euro di account. Oke. Lah tadi kan studium Voorbereitungnya itu kan 1,5 tahun. Terus perpanjang lagi setengah tahun gimana? Enggak, jadi kebetulan dulu dalam 1 tahun gue udah dapat sertifikat IELTS juga. Oke. Bisa udah beres juga kursus C1. Oke. Jadi kebetulan sesudah gue punya 2 sertifikat bahasa itu, gue apply ke Uni dan keterima. Jadi untuk tahun kedua gue langsung kuliah. Ya. Oke. Dapat visa student. Bentar. IELTS-nya berapa skornya? Di kampus 7. gue dulu itu persyaratannya minimal 6,5. Dan gue pas banget 6,5. Oh iya? Berarti nggak terlalu tinggi ya sebenarnya ya 6,5. Maksudnya git lah ya, sebenarnya. Gitulah, lumayan lah. Sombong banget gua kayaknya ya. Nggak bercanda. Oke. Ya, Nah, tapi itu kebanyakan sih mungkin sekarang ya kebanyakan minimalnya 6,5. Oke. Kalau buat bahasa Inggris. Ya. Nah, itu kan kuliah S2 dengan bahasa Inggris ya. Tadi setelah visa studium Voorbereitung terus pindah ke visa student karena udah diterima sebagai mahasiswa. Itu juga pakai deposit lagi. Deposit lagi juga Duit sama. lagi. Berapa lu? Aduh, pas Kira-kira dulu itu kalau nggak salah kurang lebih 5.000 juga lagi sih. Oke. Tapi di kota Trier juga. Enggak, di Mainz. Lu pindah kota. Oke. Terus ditambah juga jadi surat dari notaris. Sebenarnya itu udah nggak berlaku sih kalau di Mainz. Oke. Tapi untuk pas waktu gue pindah dari Trier ke Mainz, untungnya sih masih bisa gitu, masih diterima. Jadi gue dapat perpanjang visa itu 14 bulan. Oke. Ya, jadi ada uang di account. Di account ya. Ditambah surat dari orang tua notaris gitu. Yang menjelaskan bahwa orang tua akan kalau ada apa-apa, orang tua akan atau bisa mensupport kita. Oke. Iya. Cuman kayak keterangan tertulis gitu sih. Iya, tapi nggak harus ada benar-benar di account 5.000 euro. Oke. Nah, ini menarik lagi nih. Lu kan dari au pair ke visa tadi studium Voorbereitung atau persiapan kuliah kan. Itu kan lu 1 tahun kan. Iya. Itu kan nggak mungkin lu nganggur selamanya kan. Itu apa aja yang udah lu lakuin untuk pasti gua tahu lah bekerja hidup di Jerman itu susah banget apalagi udah dapat duit. Iya, betul. Apa aja pekerjaan yang udah lu lakuin selama setahun itu
Sebutkan atau Oke. jelaskan. Wah, banyak banget sih Ya, sebenarnya maksudnya ya kerjaan secara global aja lah. secara Jadi dulu gue pernah kerja di sushi restoran. Oke, jadi apa? Jadi yang bikin sushi di Ah, dapur. oke, terus Terus gue juga pernah kerja jadi Putsem. pernah juga gue bersihin bersih-bersih. rumah orang, iya. Oke, terus Dan gue juga pernah kerja di kebun juga pernah. Oke, motong Tapi- rumput gitu atau gimana? Iya, Oke. motong rumput, bersihin kebun. Oke. Tapi pekerjaan utama gue selama studio vodka itu kerja di sushi restoran itu selama 1 tahun. itu yang dalam tanda kutip formal yang dilaporkan Iya. atau oke. Enggak, maksudnya di sini kan kita juga bisa Ada serabutan. kerja serabutan. Jadi kasarnya Iya. nggak pakai surat kontrak gitu loh. Jadi kita kerja langsung dibayar cash dulu. Iya. Gitu. Ya. Jadi emang bener-bener harus banting tulang ya. Banting buat- tulang ya buat tambahan. Aso, oke. Terus pertanyaan terakhir ini, gampang nggak sih ngelamar Uni kemarin untuk S2 Waduh. dari atau hoki-hokian atau gimana? Lu percaya hoki nggak sih? Ya, percaya takdir sih. Oke. Apa sih namanya kalau disebut susah nggak susah? Ya lumayan juga sih. Maksudnya Oke. lumayan ribet juga. Oke. Dan gue juga dulu pas mau kuliah itu daftarnya ke beberapa universitas atau ke oke. beberapa universitas sama Hochschule kan. Ke Oke. beberapa tempat gitu nggak Ya, aja kan. ya. Nggak Beberapa satu kota atau dua. juga? Iya betul. Oke. Ya 1-2 kota atau 1-2 uni. Oke. Jadi kalau nggak salah itu gue dulu daftar kurang lebih 9 Uni. 9 uni. Yang keterima berapa? Yang keterima cuman 2. Oh iya, wow, susah berarti ya. Susah. Tapi itu semua bahasa Inggris semua lo ngelamarnya. Dia S2-nya. Iya, bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Karena bahasa Jerman susah banget. Oh iya, bener. Aso. Ya. Oh iya, ditambah untuk program master juga. Aha. Jadi untuk di Jerman itu banyak banget uni atau universitas yang menawarkan programnya dalam berbahasa Inggris untuk master. Oh iya? Kalau dibandingkan dengan program S1. Aha. Ya, jadi Kalau S1 ya makanya apa namanya full bahasa Jerman ya. kebanyakan sih kalau nggak salah full bahasa Jerman. Aha. Terus tapi untuk beberapa jurusan ada yang juga Bahasa Inggris. ada yang bisa bahasa Inggris juga, kayak jurusan contohnya international business. Ada gue juga kenal beberapa orang Ya sih, dari ya. Indonesia Ya. yang kuliah S1 Ya. tapi full bahasa Inggris. Iya, temen gue juga di Iya. kota gue juga gitu. Iya betul. Jadi oke. tergantung jurusannya juga sih sebenarnya. Bener. Berarti susah nggak itu apa ya? Tergantung kita mau usaha apa enggak sih ya. Iya betul. Bukan pertanyaan terakhir ya. Pesan dan kesan bagi teman-teman semua mungkin yang senasib dengan gua kasarnya, yang nggak punya duit banyak untuk kuliah ke Jerman, ada nggak pesannya pengen disampaikan? Maksudnya lo kan udah membuktikan Fajar bukan dari keluarga kaya, bukan beasiswa, tapi bisa kuliah di Jerman dengan Iya, usaha sendiri. sendiri tanpa bantuan orang tua sama sekali. Oke. Yang pengen disampaikan apa? Tolong. Oke, sebenarnya buat teman-teman dari Indonesia terutama yang Aha. pengen kuliah atau punya cita-cita untuk kuliah di Jerman Aha. dan terbentur dengan Iya ya. biaya, jangan khawatir. Maksudnya kejarlah cita-citamu. Karena kenapa? Karena Apapun usahanya pasti ada jalan. apapun usahanya pasti ada jalan. Yang penting sih kalau ada cita-cita atau ada keinginan, niat yang utama. Niat dan usaha. Niat dan usaha dan kerja keras itu Genau, ya. Jadi intinya semua mah bisa ya, asal kita mau berusaha. sih. Iya, apapun bisa dicapai. Kalau kita punya niat dan usaha yang keras. Nizar aja bisa, masa kalian gak bisa? Emang susah, emang berat, tapi ya emang gak gampang hidup di Jerman, maksudnya di luar negeri, di Jerman kita khususnya gitu loh. Iya. Karena ya kita di negeri orang, ini bukan
tempat lahir kita, pokoknya benar-benar sangat berbeda, sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Banyak banget challenge yang kita hadapi di sini. Terus terakhir nih, kunci survive Nizar sampai saat ini di Jerman apaan? 1-2 lah kuncinya apa? Kuncinya yang pertama adalah niat, yang tadi gue udah sebutin, itu sih yang paling penting. Kalau kita udah ada niat yang benar-benar kuat, jadi wah gue pengen kuliah nih di Jerman, apapun pasti akan dilakukan untuk kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan dan untuk survive juga. Gitu. Jadi niat, dan yang kedua kerja keras dan jangan gengsi. Betul. Itu dia. Karena kenapa? Kebanyakan orang gengsi, coy. Kebanyakan orang itu jadi punya cita-cita tapi kebanyakan gengsinya juga. Maksudnya itu bisa dikatakan ya manusiawi lah. Bener. Karena gue juga sebenarnya kadang-kadang juga ada gengsinya. Cuman mungkin karena niat gue yang kuat juga untuk bisa kuliah di sini. Jadi gengsi gue disingkirkan dulu deh. Ya. Menarik sekali perkataan bijak dari Nizar. Tukang keceplosan lagi. Ketukar mulu ya namanya. Ketukar serius. Karena kemarin dari tempatnya abangnya Nizar, sekarang saya mengunjungi adiknya. Gak beda jauh juga sih, Zar gitu. Makanya namanya mirip-mirip lah. Ya udah, Nizar, sekali lagi terima kasih udah hadir di video. Sama-sama, Windy. Video gua, sukses buat semuanya. Kasih. Sukses buat kuliahnya sampai nanti selesai. Sukses buat hidup di Jerman. Mohon maaf ini agak sedikit gelap karena sekarang udah matahari udah terbenam. Jadi saya sudahi video saya hari ini dengan narasumber Nizar. Jadi buat semuanya yang pengen, gua nggak boleh tampilin IG lu ya. Boleh nggak? Ya udah nggak usah. Dia nggak mau direpotin. Jadi kalau misalkan ada komentar, silahkan tulis saya di bawah ini. Bisa nanya aja langsung ke Mas Windy. Ya, ntar kalau ada pertanyaan komen aja di bawah ini. Ntar mungkin gua bisa tanya ke Nizar bisa langsung jawab di komen di bawah ini. Karena dia nggak mau diganggu hidupnya. Cukup saya aja yang diganggu. Dan juga yang ada di video saya lainnya, silakan yang IG-nya gue tampilin, silakan diganggu, nggak apa-apa. Kalau Nizar nggak mau diganggu. Ya udah, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Sekian video dari kita, salam dari Jerman, ciao.